Halo, selamat datang di cerita hari ini. Sebelum kita mulai, yuk ketik di kolom komentar, asal kota kamu dari mana? Semoga yang sudah like dan subscribe, diberi banyak rezeki, selalu sehat, dan hatinya tenang. Sekarang siap-siap baper. Kita mulai ceritanya. Siang itu panas menyengat di kota Bandung. Di sebuah gang kecil di daerah Cihapit, Reno memarkir motor PCX putihnya sambil mengelap keringat. Ia baru saja selesai antar orderan keluar kota. Saat hendak menutup aplikasi, notifikasi baru masuk, penumpang dengan nama asing. Akunnya bertuliskan Emily Charter. Wah, bule nih, gumam Reno, sambil mengecek titik jemputnya yang berada di sebuah kafe fancy di kawasan Dago Atas. Di depan kafe, berdiri seorang perempuan tinggi berambut pirang terang yang diikat rapi ke atas. Kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya. Ia mengenakan gaun putih longgar dengan tas kecil menggantung di bahu. Wajahnya terlihat tidak sabaran. "Reno?" tanyanya cepat. Suaranya terdengar lantang. "Ya, saya." "Silakan naik," jawab Reno sopan. Emily langsung duduk dan membuka aplikasi Maps di ponselnya. Nadanya tegas dan tidak bisa ditawar. "Please follow this route. No wrong turn. Oke. Tolong ikuti rute ini. Jangan salah jalan, ya?" Reno tersenyum kecil. "Baik, Bu." Namun belum 10 menit berjalan, suara dari jok belakang mulai terdengar ketus. Jalanan mulai menanjak dan GPS tampaknya error, memutar arah Reno ke jalur alternatif sempit. "Why are you going this way? Are you stupid or what? Kenapa kamu lewat sini? Kamu bodoh atau bagaimana?" Reno langsung menoleh cepat. "Maaf, Bu. Ini saya ikuti Maps. Tapi kalau Ibu mau, saya bisa matikan dan pakai jalan biasa. Lebih cepat." Emily membentak lagi, lebih keras. "No, you driver. You follow Maps." "Tidak, kamu sopir. Kamu harus ikuti Maps." Motor mendadak berhenti di pertigaan kecil. Emily turun begitu saja. Wajahnya memerah karena marah. "Don't take my things. You Indonesian drivers are so unprofessional. Jangan sentuh barang saya. Sopir di Indonesia itu benar-benar tidak profesional." Tanpa menunggu jawaban Reno, ia melangkah pergi, menghentak-hentak. Reno hanya memandang punggung bule itu dengan napas pelan. Bukannya marah, ia malah bingung. Selama ini ia sudah sering antar penumpang asing. Tapi yang satu ini, lain rasanya. Sementara itu, di malam hari, di sebuah unit apartemen mewah di kawasan Ciumbuleuit, Emily menatap bayangannya di cermin kamar mandi. He was rude, but those eyes. Dia memang kasar, tapi tatapan matanya itu. Emily mengusap wajahnya, dan tanpa sadar, senyuman tipis muncul di ujung bibirnya. Keesokan paginya, udara Bandung sedikit lebih sejuk. Reno duduk di atas motor, menunggu pesanan masuk. Ia masih mengingat wajah bule galak kemarin. Bukan karena marah, tapi karena tatapan itu terasa berbeda. Penuh emosi, tapi juga seperti menyimpan luka. Tiba-tiba, notifikasi berbunyi. Reno melihat layar dan terdiam sejenak. Nama yang muncul membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Emily Charter. Loh, dia lagi. Reno ragu untuk menerima. Tapi sebelum jemarinya sempat menolak, notifikasi sudah otomatis diterima oleh sistem karena mode auto accept aktif. Reno menarik napas dalam. Yah, bismillah ajalah. Ia melajukan motornya menuju titik penjemputan di tempat yang sama seperti kemarin, di depan kafe yang masih belum buka sepagi itu. Dari kejauhan, Emily sudah berdiri dengan gaya santainya. Kali ini ia mengenakan blus biru muda dan celana panjang putih. Rambutnya digerai. Tidak ada kacamata hitam, tidak ada wajah marah. Reno berhenti perlahan. "Pagi, Bu." Emily menatap Reno, lalu sedikit tersenyum canggung. Morning. "Silakan naik," ucap Reno. Emily naik dengan hati-hati. Kali ini tanpa banyak bicara. Tak ada instruksi keras, tak ada maps ditunjukkan. Dalam perjalanan, Reno memberanikan diri bicara. "Mau ke tempat yang sama, Bu?" Emily menjawab pelan. "Just drive around. I want to see Bandung."
Putar-putar saja. Saya ingin melihat Bandung. Reno sedikit terkejut. Ini bukan gaya penumpang kebanyakan. Baik. Tapi saya muter ke daerah Dago atas. Ya? Banyak pemandangan bagus. Emily mengangguk. Sepanjang jalan, mereka tak banyak bicara. Tapi Reno sesekali melirik ke spion tengah. Emily tampak menikmati perjalanan. Tangannya kadang-kadang memegang jaket Reno dari belakang, membuat dada Reno berdebar tak karuan. Beberapa menit kemudian, Reno menghentikan motor di sebuah taman kecil yang menghadap ke bukit. Angin bertiup pelan. Emily turun. Ia menatap pemandangan kota, lalu berkata, "This is beautiful." Ini indah. Reno mengangguk. Bandung memang adem, Bu. Emily melirik ke arah Reno, lalu menggeleng dan tersenyum. Don't call me, Bu. It makes me feel old. Jangan panggil saya, Bu. Itu bikin saya merasa tua. Reno kaget, tapi tersenyum kecil. Oke. Emily. Suasana canggung berubah jadi ringan. Tapi di balik semua itu, Reno merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa bule yang semalam marah besar, kini bersikap seolah-olah ingin lebih dekat? Dan kenapa Reno merasa nyaman? Beberapa hari setelah pertemuan kedua itu, Reno kembali menjalani rutinitas biasa. Namun pikirannya sering melayang ke sosok Emily. Ada perasaan aneh yang belum bisa ia jelaskan. Bukan cuma karena wajahnya yang berbeda dari bule lain, tapi karena sikapnya. Galak, tapi hangat. Dingin, tapi tampak kesepian. Suatu sore, Reno pulang lebih awal. Saat memarkir motornya di depan rumah kecilnya di daerah Sukaluyu, ia melihat sebuah mobil asing berhenti di ujung gang. Seorang perempuan turun dari kursi penumpang. Reno sempat berpikir matanya salah lihat. Rambut pirang, kacamata besar, blus krem. Itu, Emily? Perempuan itu masuk ke rumah berlantai 2 yang selama ini kosong. Reno berdiri mematung. Ah, palingan tamu, pikirnya. Tapi 2 hari kemudian, saat Reno keluar rumah untuk berangkat kerja, ia kembali melihat Emily. Kali ini lebih santai. Ia sedang membeli gorengan dari ibu warung di depan gang. Reno diam-diam mengintip dari balik pintu. Emily menyapa sang ibu dengan logat kaku. 4 bakwan. Terima kasih. Ibu warung tertawa senang. Waduh, pinter, Bu. Udah mulai bisa bahasa Indonesia ya? Emily tertawa kecil. Sedikit-sedikit. Reno tercekat. Jadi benar, Emily tinggal di dekat rumahnya. Tapi kenapa bisa? Malam harinya, saat makan malam bersama, Reno bertanya pada ibunya, Bu Sari, yang dikenal suka ngobrol dengan siapapun. Bu, rumah kosong depan gang itu ada yang tinggal, ya? Iya, katanya bule. Baru pindah semingguan. Tadi sore malah ikut ngaji anak-anak di musola. Hebat ya bule zaman sekarang. Reno hampir tersedak. Ngaji, Bu. Ngajinya cuma duduk dengerin. Tapi katanya pengen belajar. Terus tadi dia tanya-tanya soal tempat les bahasa Indonesia. Ya udah, ibu tawarin ikut kelas yang ibu ngajar di rumah, tiap Rabu sore. Reno makin bingung. Tapi perasaan dalam dadanya justru semakin ramai. Emily Charter, bule galak yang pernah memakinya di tengah jalan, kini jadi murid di kelas bahasa yang diajar ibunya. Dan rumahnya cuma 3 pintu dari rumah Reno. Rabu sore datang dengan udara Bandung yang teduh. Di ruang tamu rumah Reno, beberapa ibu-ibu duduk lesehan, membuka buku catatan kecil. Di tengah, Bu Sari berdiri sambil menyiapkan spidol dan papan tulis kecil portabel. Reno baru saja selesai membersihkan motor di halaman, ketika pintu pagar diketuk pelan. Permisi. Suara itu membuat Reno refleks menoleh. Emily berdiri di depan pagar dengan wajah ceria, mengenakan blus kuning pastel dan celana jeans. Ia menggenggam buku catatan dan bolpen. Halo, sapanya sambil tersenyum. Saya, boleh ikut? Bu Sari menyambut hangat. Masuk aja, Neng Emily. Ini Reno, anak saya. Emily melirik Reno yang masih jongkok, lalu tersenyum kecil. Hi again, Reno. Reno berdiri kaku, mengangguk pelan. Ya. Halo.
Emily duduk di sudut ruangan bersama ibu-ibu lainnya. Ia tampak serius mendengarkan penjelasan Bu Sari tentang struktur kalimat dasar bahasa Indonesia. Reno mengamati dari luar. Ada rasa geli, juga kagum. Emily yang dulu membentaknya di atas motor, sekarang duduk dengan buku tulis, mencatat kata demi kata. Nama saya Emily, ucap Emily pelan-pelan, mengikuti latihan membaca. Ibu, guru, baik. Lanjutnya, dengan logat yang lucu namun menggemaskan. Seketika ruangan riuh dengan tawa hangat para ibu. Emily ikut tertawa, lalu melirik ke arah Reno yang masih berdiri di pintu. Ia mengangkat alis sedikit. Reno buru-buru berpaling dan masuk ke dapur. Tapi Emily tak berhenti di situ. Setiap Rabu, ia selalu datang. Kadang lebih dulu, kadang membawa jajanan untuk dibagi-bagi. Ia makin dekat dengan ibu-ibu sekitar, bahkan pernah ikut arisan RT meski tak terlalu paham apa yang dibicarakan. Reno semakin heran. Emily bukan sekadar bule yang tersesat. Ia seperti sengaja membaur. Dan setiap kali mereka bertemu tatap, Reno bisa merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari siapapun sebelumnya. Suatu sore, saat Reno sedang mengepel lantai ruang tamu, ibunya muncul dari dapur dengan wajah sedikit ragu. No, besok bantuin ibu ya. Mau jemput Emily ke rumahnya. Reno mendongak. Jemput? Iya. Katanya dia malu kalau datang sendiri buat les tambahan. Jadi minta ditemenin. Katanya juga mau belajar bikin kalimat-kalimat sopan buat ngomong sama orang tua. Reno hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ada gejolak yang tak bisa ia abaikan. Jemput Emily? Ke rumahnya? Berdua? Keesokan harinya, Reno melajukan motornya ke ujung gang. Rumah berlantai 2 yang dulu kosong kini tampak hidup. Tanaman gantung di balkon, sepatu kecil di teras, dan ket pagar yang baru dicat ulang. Pintu dibuka setelah 3 kali ketukan. Emily muncul dengan senyum. Rambutnya diikat setengah, mengenakan cardigan tipis biru muda dan celana kain longgar. Hai, sapanya. Siap. Reno mengangguk. Siap. Ayo. Mereka berjalan berdampingan melewati gang kecil. Beberapa ibu-ibu melirik dari jauh, tapi tak ada yang berkomentar. Emily tampak lebih tenang sekarang. Langkahnya ringan, bahkan beberapa kali bersiul kecil. Thank you for picking me up, katanya. Makasih sudah jemput aku. Ya, sama-sama, balas Reno singkat. Mereka tiba di rumah. Les berlangsung di ruang belakang yang lebih sunyi. Hanya Reno, Emily, dan Bu Sari. Reno duduk di ujung, pura-pura membaca buku motor, padahal matanya sesekali mencuri pandang ke arah Emily. Bu Sari mengajari Emily kalimat-kalimat seperti, saya ingin bertemu ibu kamu. Saya suka makanan Sunda. Saya senang tinggal di Bandung. Lalu, satu kalimat membuat Reno berhenti membaca. Saya suka. Reno. Emily membacanya pelan. Lalu menoleh. Ini benar cara bacanya, Bu? Bu Sari tertawa kecil. Ya, benar. Tapi hati-hati, kalimat itu bisa bikin orang deg-degan. Emily menatap Reno sekilas. Reno langsung menunduk dalam. Sore itu, kelas les usai lebih cepat. Emily pamit pulang, tapi sebelum pergi, ia berdiri di depan Reno. Besok, kamu sibuk? Tanyanya pelan. Reno mengerutkan dahi. Kenapa? Emily tersenyum lembut. Mau temani saya ke pasar? Pagi itu, Reno sedikit gugup. Ia berdiri di depan rumah Emily, mengenakan jaket abu dan celana jeans rapi. Motor sudah bersih, bahkan sempat disemprot parfum. Pintu terbuka perlahan. Emily muncul mengenakan blus putih longgar dan celana kulot hitam. Rambutnya digelung setengah, dengan tas belanja kain di tangan kirinya. Ready? Tanyanya dengan senyum lebar. Reno mengangguk. Ayo. Perjalanan menuju pasar tradisional penuh dengan percakapan ringan. Emily tampak sangat antusias melihat suasana pasar yang padat dan ramai. Ia menunjuk satu persatu benda seperti anak kecil yang baru pertama kali sekolah. Oh my god, what is that? Ya ampun, itu apa? Petai, jawab Reno. Itu yang bikin bau mulut.
Emily menatap heran. Tipe, Ted. Orang-orang makan itu. Reno tertawa. Iya. Enak, katanya. Mau coba? Emily melotot. No, thanks. Di tengah keramaian, Emily berusaha menawar cabai ke ibu-ibu pedagang. 1 kilo, berapa? Ibu pedagang menjawab, 30.000, Neng. Emily merogoh dompet, tapi salah memberikan uang 5.000. Reno sigap membantu. Ini, saya tambahin. Emily menoleh dan tersenyum. Thanks. Kamu selalu selamatin saya. Beberapa orang memperhatikan mereka. Tak sedikit yang berbisik-bisik. Itu Reno ya? Sama bule, mesra banget. Reno tahu telinganya mulai panas. Tapi Emily tidak peduli. Ia menggandeng lengan Reno sambil tertawa kecil. Orang-orang lihat ya. Reno menunduk. Iya. Namanya juga pasar. Mereka berjalan ke arah warung nasi. Emily duduk di bangku kayu sambil menikmati sepiring nasi uduk. Reno menatapnya, heran dengan keberaniannya. Kamu, nyaman tinggal di sini? Emily menatapnya sebentar, lalu berkata pelan. Saya pindah ke Indonesia karena bosan sendirian. Australia terlalu sepi. Di sini, semua terasa hidup. Termasuk kamu. Reno terdiam. Jantungnya berdebar lebih cepat. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, suara toa pasar memanggil pengunjung terakhir. Waktu sudah siang. Emily bangkit dari duduk. Let's go home, driver. Ayo pulang, supir. Kali ini ucapannya tidak terdengar seperti ejekan. Lebih seperti panggilan manja. Hari-hari berlalu dengan kebiasaan baru. Emily tak lagi memesan ojek lewat aplikasi. Ia hanya mengirim pesan ke Reno setiap pagi. Jalan-jalan yuk. Lagi free sore ini. Kamu suka film Indonesia nggak? Reno yang awalnya bingung harus menjawab apa, kini mulai terbiasa. Bahkan, dalam diam, ia menunggu pesan itu datang. Dan kalau sehari saja Emily tidak muncul, rumahnya terasa sepi, seperti tak ada angin lewat gang. Setiap Rabu, Emily masih ikut kelas bahasa bersama Bu Sari. Kadang datang lebih awal untuk membantu menggelar tikar atau membuat teh manis. Reno semakin sering melihatnya berbincang dengan ibu-ibu sekitar. Bule itu makin pinter. Ya, komentar tetangga mereka. Udah bisa masak juga. Kemarin masak tumis kangkung. Namun yang membuat Reno makin tak bisa berpaling adalah saat Emily mulai hafal doa-doa pendek, lalu diam-diam memintanya diajari lebih banyak tentang budaya lokal. Malam itu, di depan rumah, mereka duduk berdua. Emily membawa 2 gelas susu hangat dari dalam rumahnya. Thanks for teaching me Sundanese words, ucapnya sambil menyerahkan gelas. Reno tertawa kecil. Baru 1-2 kata juga. Emily menyesap minumannya, lalu bertanya, apa arti hatur nuhun? Terima kasih. Emily tersenyum. Kalau, abdi bogoh ka anjeun? Reno terdiam. Emily menatapnya lekat. Saya dengar anak kecil bilang itu ke ibunya. Artinya apa? Reno menelan ludah, lalu berkata pelan. Itu, artinya aku sayang kamu. Suasana jadi hening. Emily menunduk sebentar, lalu tersenyum. Bagus ya bahasanya. Setelah itu mereka tak banyak bicara. Hanya duduk diam di bawah lampu gang yang redup. Tapi Reno tahu, dalam diam itu, ada perasaan yang mulai tak bisa mereka sembunyikan. Beberapa hari terakhir, Reno tak muncul. Tak ada balasan pesan. Tak ada suara motor di depan rumah. Bahkan Bu Sari pun tak tahu kemana anaknya pergi sejak hari Minggu. Emily gelisah. Ia berdiri di balkon rumahnya, menatap gang kecil yang sepi. Biasanya, suara motor Reno jadi irama pagi yang ia tunggu. Tapi sekarang, hanya suara burung dan anak-anak yang lewat. Senin, Selasa, Rabu, tak ada kabar. Rabu sore, Emily tetap datang ke kelas bahasa. Tapi matanya kosong. Ia membaca teks dengan suara pelan, lalu pamit lebih awal. Di depan pintu, Bu Sari menahannya. Emily, maaf ya. Reno memang suka begitu. Kadang pergi tanpa bilang.
Emily menatapnya dengan mata sembab. He is okay, right? Dia baik-baik saja, kan? Busari mengangguk ragu. Insya Allah, iya. Tapi malam itu, Emily tak tahan. Ia mengenakan jaket dan berjalan ke pangkalan ojek tempat Reno biasa mangkal. Ia bertanya ke sana kemari. Tak ada yang tahu Reno kemana. Akhirnya, salah satu tukang ojek tua memberitahu, katanya dapat kerjaan antar barang luar kota. Tapi tumben belum balik-balik. Biasanya cuma 2 hari. Emily pulang dengan hati resah. Ia masuk rumah dan duduk di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Kenapa aku kayak gini? Gumamnya. Why do I care so much? Keesokan paginya, Emily tak sanggup diam. Ia menulis catatan kecil, lalu datang ke rumah Busari. Catatan itu dititipkan, agar diberikan ke Reno begitu ia pulang. Hari berikutnya, dan berikutnya lagi, Emily terus menunggu. Sampai suatu sore, suara motor terdengar pelan di ujung gang. Emily langsung keluar dan melihat sosok yang tak asing. Reno, dengan wajah lelah dan jaket penuh debu. Tanpa pikir panjang, Emily berlari. Where have you been? Kamu kemana aja? Reno terkejut. Kerja, keluar kota. Emily menatapnya, marah dan lega dalam satu waktu. You didn't say anything. You disappeared. Kamu nggak bilang apa-apa. Kamu menghilang. Reno terdiam. Emily maju satu langkah, lalu berkata pelan, I miss you. Aku kangen kamu. Dan Reno hanya bisa membalas dengan tatapan yang tak mampu menyembunyikan perasaan yang selama ini ia tahan. Langit Bandung sore itu mendung. Hujan tipis turun pelan, membasahi atap seng dan tanah gang kecil di sekitar rumah Reno. Udara lembab, dan bau tanah basah menyelimuti suasana. Emily berdiri di depan pintu rumah Reno, memegang payung transparan. Rambutnya setengah basah, tapi wajahnya tetap tegas. Reno baru saja selesai mengganti oli motor di teras saat melihat Emily datang. Ia bangkit, buru-buru mengelap tangannya. Kamu belum pulih, kenapa hujan-hujanan? Tanya Reno cemas. Emily tak menjawab langsung. Ia menyerahkan sebuah kantong plastik kecil. Isinya, sepasang sandal rumah baru. Saya lihat sandal kamu udah jelek, ujarnya pelan. Reno terkesiap. Ia mengangguk pelan. Terima kasih. Lalu, suasana hening. Hanya suara tetes hujan di atap seng. Emily menatap Reno dalam-dalam. Reno, saya ingin tanya. Apa? Reno membalas tatapan itu, tapi jelas gugup. Kalau saya bukan bule, kalau saya cuma perempuan biasa. Kamu masih mau temani saya ke pasar? Kamu masih mau duduk bareng saya di gang sempit ini? Reno menunduk. Lalu ia menjawab, pelan tapi jelas. Kalau kamu bukan bule, saya mungkin malah lebih berani bilang, saya suka kamu. Emily tersenyum tipis. Ten say it. Sekarang. Reno mengangkat kepala. Matanya serius, nyaris bergetar. Saya suka kamu, Emily. Dari dulu. Emily tak banyak bicara. Ia melangkah mendekat, lalu berdiri di bawah atap teras bersama Reno. Hujan semakin deras di luar sana, tapi di bawah atap kecil itu, kehangatan justru tumbuh makin kuat. Reno menarik napas panjang. Kita beda banyak hal. Tapi kamu tetap datang tiap hari. Ngobrol sama ibu saya. Les bahasa di ruang tamu rumah kecil ini. Kamu nggak malu? Emily menjawab dengan senyum yang hangat. Saya nggak cari orang yang sempurna. Saya cari orang yang bisa buat saya tenang. Dan Reno tahu, tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Hanya tinggal waktu, sebelum perasaan ini berubah jadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar suka. Sejak pengakuan itu, hubungan antara Reno dan Emily perlahan berubah. Tak lagi canggung, tak lagi penuh tanya. Tapi juga belum ada kata resmi. Mereka hanya saling tahu bahwa hati mereka kini punya arah yang sama. Suatu malam, Reno baru pulang dari narik ojek. Ia menaruh helm dan jaket, lalu masuk rumah. Di dapur, terdengar suara tawa pelan. Saat Reno mengintip, ia melihat pemandangan tak biasa. Emily duduk bersama Busari di meja makan. Di hadapannya,
Buku catatan terbuka lebar. Ia sedang melafalkan sesuatu, dengan logat yang terdengar lucu tapi tulus. Kalau ada semangka di dalam panci. Emily berhenti, lalu menoleh. Apa lanjutannya tadi, Bu? Bu Sari tertawa pelan. Kalau ada semangka di dalam panci, hati siapa yang tak jatuh hati, kalau kamu datang tiap hari. Emily tertawa geli, lalu mengulang dengan intonasi pelan. Kalau kamu datang tiap hari. Reno mendekat, masih belum percaya dengan yang ia lihat. Belajar pantun sekarang? Tanyanya sambil duduk. Emily mengangguk. Saya mau kasih kejutan nanti. Untuk siapa? Emily melirik nakal. Rahasia. Beberapa hari kemudian, Emily mulai sibuk sendiri. Ia membeli kertas warna-warni, memesan makanan khas Sunda ke ibu-ibu tetangga, bahkan latihan menyanyi lagu, Bubu Bulan, bersama anak kecil di sekitar rumah. Reno hanya mengamati dari jauh. Ia tak berani bertanya. Namun rasa penasaran di dalam dirinya makin besar. Hingga suatu malam, Bu Sari memanggil Reno dengan serius. No, kamu ada waktu lusa sore? Kenapa, Bu? Kita kumpul di aula RT. Katanya Emily mau kasih kejutan untuk semua warga. Reno mengerutkan dahi. Ke warga. Bu Sari hanya tersenyum. Pokoknya kamu datang. Ya, pakai baju bagus. Reno makin bingung. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berdetak pelan. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sore itu, gang sempit di Sukaluyu terasa lebih ramai dari biasanya. Ibu-ibu membawa nampan berisi makanan. Anak-anak berlarian mengenakan baju batik. Warga berdatangan ke aula RT kecil di ujung jalan. Sebuah spanduk bertuliskan, tasyakuran warga baru, tergantung di pintu masuk. Reno datang dengan kemeja putih polos dan celana hitam. Ia berdiri di dekat tembok, menyapa 1-2 orang, tapi matanya sibuk mencari satu sosok. Dan ketika pintu aula terbuka lebar, Emily muncul. Semua orang terdiam. Emily mengenakan kebaya modern warna hijau lembut, rambutnya disanggul sederhana, dengan selendang batik disampirkan di bahu. Wajahnya dipulas tipis, tapi senyumnya begitu terang. Reno terpaku. Ia bahkan lupa bernapas. Emily melangkah ke depan panggung kecil yang sudah dihias bunga. Ia mengambil mikrofon, lalu menunduk memberi salam. Assalamualaikum, semua. Saya Emily, warga baru di sini. Terima kasih. Sudah terima saya seperti keluarga sendiri. Tepuk tangan pelan terdengar. Emily menarik napas panjang, lalu membuka secari kertas dari sakunya. Ia memandang ke arah Reno yang berdiri di belakang aula. Lalu, ia membaca dengan lantang. Kalau ada mangga jatuh di pelataran, jangan dipungut kalau belum matang. Kalau hati ini sudah tertambat, bolehkah saya lamar kamu? Reno, sekarang? Aula meledak dengan tepuk tangan dan suara terkejut. Semua menoleh ke arah Reno. Bahkan Bu Sari menutupi mulutnya karena terharu. Reno tak bergerak. Hanya menatap Emily yang kini berdiri tegak, menunggu jawaban. Emily melangkah turun, berjalan pelan ke arah Reno, lalu berkata dengan suara nyaris bergetar. Saya tahu saya bukan orang Indonesia, tapi saya cinta kamu. Dan saya ingin jadi bagian dari hidup kamu. Reno menatapnya, masih tak percaya. Tapi kemudian, ia mengangguk. Perlahan. Tulus. Kalau saya nggak jawab pakai pantun, boleh? Emily tertawa kecil. Matanya berkaca-kaca. Boleh. Dan di hadapan semua warga, Reno menjawab pelan. Iya. Beberapa minggu setelah peristiwa di aula RT, suasana Gang Sukaluyu makin hidup. Warga masih membicarakan lamaran bule cantik kepada driver ojek lokal. Tapi kini tak ada lagi bisik-bisik heran, yang ada hanya senyum dan doa. Persiapan pernikahan sederhana berlangsung di rumah Bu Sari. Tak ada gedung mewah, tak ada resepsi megah. Tapi hati semua orang yang hadir terasa penuh. Di ruang tamu, Emily duduk bersisian dengan Reno. Ia mengenakan kebaya putih gading yang dijahit khusus oleh tetangga mereka. Rambutnya dikepang kecil, dibiarkan menjuntai lembut di bahu. Di sampingnya, Reno mengenakan baju koko abu bersulam halus, tampak gugup tapi bahagia.
Ketika penghulu datang dan akad dimulai, suasana hening. Emily tersenyum tenang, menatap Reno yang mengucapkan ijab kabul dengan suara bergetar. Setelah sah, Emily menunduk, lalu berbisik di telinga Reno. Saya hafal satu pantun lagi. Reno tertawa kecil. Apa tuh? Emily menggenggam tangan suaminya, lalu berkata pelan. Jalan-jalan ke Dago sore hari. Naik motor warna putih berseri. Sekarang aku bukan sendiri. Karena kamu, suamiku yang sejati. Reno menatap mata istrinya dalam-dalam. Hujan gerimis turun di luar rumah. Seperti menyambut perjalanan mereka yang baru dimulai. Malam pertama tak di hotel, tapi di rumah kecil yang penuh cinta. Emily duduk di kasur sederhana, mengenakan piyama longgar, dan menyisir rambutnya perlahan. Reno masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Emily menoleh. Reno. Iya. Saya janji. Saya bakal tetap jadi Emily yang kamu kenal pertama kali. Bukan karena kamu miskin, bukan karena kamu sopir. Tapi karena kamu, laki-laki yang bikin saya ingin tinggal. Reno duduk di sampingnya. Kamu juga satu-satunya bule yang bisa bikin gang sempit ini terasa seperti rumah. Mereka tertawa. Lalu diam. Menatap hujan yang masih turun pelan di luar jendela. Dan dalam diam itu, mereka tahu, cinta bisa lahir di mana saja. Bahkan dari kesalahan arah, dan seorang penumpang yang awalnya marah. Itulah kisah hari ini. Kalau kamu ikut baper, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga yang sudah klik tombol itu, hidupnya dimudahkan, rezekinya lancar, dan selalu sehat bareng orang-orang tercinta. Sampai ketemu di cerita berikutnya.